Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak. Gimana kabarnya? Untuk kali ini kita akan membahas mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen. Persen artinya per 100. Untuk mengubah pecahan biasa atau campuran, maka penyebutnya harus dijadikan 100. Sekali lagi, untuk mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen, maka penyebutnya harus diubah menjadi 100. Contohnya, 1/4 ini pecahan biasa dijadikan persen. Maka penyebutnya dijadikan 100 dulu. 4 itu biar jadi 100 maka harus dikalikan berapa? Ayo kita coba. Jadi 1/4 maka penyebutnya ini dikalikan 25. Yang atas juga dikalikan 25. Sudah, kita hitung. Jadinya 25/100. Tadi kan di awal Bu Guru sampaikan persen itu per 100. Maka 25/100 berarti 25%. Ya, paham ya? Sekarang contoh yang kedua. Pecahan campuran diubah menjadi persen. Maka pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Di minggu yang lalu sudah Bu Guru bahas ya. Jadi 3 dikalikan 2 tambah 1. 3 dikalikan 2 tambah 1 per penyebutnya 2. Maka hasilnya berapa? 7/2. Karena dijadikan persen, maka penyebut harus dijadikan 100. 2 biar jadi 100 dikalikan berapa, Nana? Iya, betul, dikalikan 50. Jadi penyebutnya dikalikan 50. Yang atas pembilang juga dikalikan 50. Kita tulis hasilnya. 7 kali 50 berapa? 350. Per 2 kali 50, 100. Jadi hasilnya 350%. Gimana anak-anak? Cukup mudah bukan? Ya, untuk selanjutnya dari persen diubah menjadi pecahan biasa atau campuran akan disampaikan oleh Bu Eti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar matematika? Ya, Bu Guru harapkan kalian tetap semangat untuk belajar matematika. Tadi kalian sudah belajar matematika bersama Bu Dwi, yaitu mengubah pecahan biasa atau campuran ke bentuk persen. Nah, sekarang Bu Eti akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara mengubah pecahan persen ke pecahan biasa atau campuran. Mari sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengubah persen ke pecahan biasa atau campuran. Contoh yang pertama adalah 40%. 40% dijadikan pecahan biasa, yaitu 40% artinya per 100. Kita tulis dulu ya, per 100. Angka yang di atasnya adalah angka 40, kita tinggal memindahkan saja. Jadi 40. 40% dijadikan pecahan biasa menjadi 40/100. Nah, ini walaupun sudah menjadi pecahan biasa, tapi pecahan tersebut bukan merupakan pecahan paling sederhana. Untuk itu, kalian harus menyederhanakan, yaitu dengan cara apa? Membagi keduanya, baik itu pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Misalnya, kalau di atas dibagi 2, di bawah pun dibagi 2. Tapi kalau orang yang sudah tahu, tentu saja akan membaginya langsung ya ke pecahan yang paling sederhana, yaitu dibagi 20. Di atas dibagi 20, di bawah pun sama dibagi 20. 40 dibagi 20 sama dengan 2. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi 40% dijadikan pecahan biasa menjadi 2/5. Contoh yang kedua adalah 135%. Sama caranya seperti tadi. 135% artinya per 100. Angka yang di atasnya adalah
135. Ini pun sama, pecahannya belum sederhana. Ketika kita perhatikan, pembilangnya di sini lebih besar daripada penyebut. Artinya ini harus disederhanakan lagi. Caranya bagaimana? Kita membagikannya ya. 135 dibagi 100. Ini dapat 1. 135 dibagi 100 dapat 1, sisanya adalah 35. Dan penyebutnya masih tetap sama ya, 100. Sekarang sudah dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 1/35/100. Tapi pecahan ini pun masih belum sederhana, jadi kita perlu menyederhanakan kembali. Yang disederhanakan adalah hanya bagian belakangnya saja yang 35/100, sedangkan angka satunya tidak perlu. Jadi 1 dibagi berapa ini supaya sederhana dua-duanya? Betul, harus dibagi 5. 35 dibagi 5 dapat 7. 100 dibagi 5 dapat 20. Jadi 135% dijadikan pecahan campuran menjadi 1/7/20. Mengubah pecahan persen ke bentuk pecahan biasa dan campuran, aku rasa kalian sudah memahami karena materi seperti ini telah kalian pelajari pada saat kalian kelas 4 dan kelas 5. Nah, untuk itu kalian silakan pelajari kembali dengan cermat, kemudian kalian mengerjakan soal latihan. Untuk itu, Bu Guru ucapkan selamat mengerjakan. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.